Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Monitor Mudik bersama saya Jessica Wulandari. Setelah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional, lalu lintas di tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dengan kepadatan di beberapa titik. Sementara itu di Pelabuhan Merak, Banten, sejak siang terpantau sudah ramai pemudik yang hendak menyeberang ke Bakaheni, Lampung. Dan untuk informasi terkini kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV. Yang pertama kita akan ke Cikatama di Jawa Barat. Endita, bagaimana kondisi lalu lintas di Cikatama setelah diberlakukan sistem one way nasional? Baik, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Ya, setelah dilakukannya one way nasional tadi jam 1:25 di tol Cikampek Utama, seperti sudah kami pantau sebelumnya, memang ini sudah mengalami penguraian kepadatan, di mana memang tadi pagi ini lebih padat, lebih tepatnya sebelum tol Cikampek Utama dari kilometer 57 hingga kilometer 70 ini lumayan padat dan ada beberapa titik kepadatan. Tetapi sekarang berdasarkan pantauan kami ini sudah cukup terurai setelah one way nasional yang diperluas menjadi dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Dan juga berdasarkan data yang kami dapatkan, memang ini sekarang sudah terdapat lonjakan yang cukup signifikan, di mana untuk saat ini dari data Jasa Marga untuk volume kendaraan sendiri di tol Cikampek Utama sudah mencapai angka 69.209 kendaraan, di mana ini sudah lebih dari 2 kali lipat dari total volume kendaraan di pagi hari tadi. Tetapi meskipun volumenya bertambah, tetapi ini sudah lebih lancar dan lebih lengang dibandingkan tadi pagi. Ini bisa kami tarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan one way nasional ini sudah berhasil mengurai dan juga memperlancar kendaraan dan juga lalu lintas yang ada di tol Cikampek Utama. Dan juga memang tadi terjadi penumpukan di gerbang tol Cikampek Utama. Ini bisa dibilang salah satu faktornya adalah saldo para pemudik yang mungkin tidak cukup sehingga mereka berhenti di ruas jalan ataupun di depan gerbang tol untuk mengisi saldo terlebih dahulu, sehingga ini menjadi pengingat juga untuk para masyarakat yang akan menjalankan mudik dan juga perjalanan untuk memastikan saldo Anda di dalam saldo yang cukup untuk melakukan perjalanan untuk memitigasi adanya antrian yang panjang. Selain itu bisa kita lihat bahwa memang untuk bis dan juga truk yang sesuai dengan SKB masih bisa melintasi ruas tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Tetapi jika ada kepadatan yang berlebih, maka akan diadakan penyesuaian, mungkin penyekatan truk bermuatan besar untuk mengurai kepadatan itu sendiri. Selain itu, juga berdasarkan pantauan kami untuk kepadatan di titik kilometer 57 ini diakibatkan karena di kilometer 57 adanya rest area, sehingga ada antrian untuk masuk dan juga antrian keluar rest area. Seperti itu, Jessica, kembali kepada Anda di studio. Baik, dari tol Cikatama kita akan beralih ke Merak. Di sana sudah ada rekan kami, Tera. Tera, bagaimana situasi penyeberangan di Pelabuhan Merak pada sore ini? Baik, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Untuk situasinya di mana tempat saya melaporkan saat ini, yakni tepat di depan pintu masuk kendaraan roda 4 atau mobil di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Saat ini situasinya sudah terpantau ramai, di mana para pemudik sudah mulai masuk ke kantong-kantong parkir dan juga ke zona tunggu untuk bisa masuk ke kapal dan melakukan pelayaran ke Pelabuhan Bakaheni yang ada di Lampung. Dan berdasarkan pemantauan kami juga, tadi kami sempat mengambil visual melalui udara dan juga melalui darat di Dermaga 4 dan juga di Dermaga 5, bahwa hal yang serupa juga terjadi di Dermaga 4 dan juga Dermaga 5, bahwa beberapa kantong parkir dan juga tempat menunggu sebelum para pemudik ini bisa masuk ke kapal itu sudah dipenuhi oleh para pemudik yang hendak melakukan penyeberangan. Dan saat ini kami coba akan menggambarkan kepada para pemirsa terkait apa saja biasanya hal-hal yang menjadi perhatian para pemudik ketika sebelum menyeberang, di mana yang pertama, mereka itu membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam untuk bisa masuk ke kapal. Hal ini disebabkan karena mereka harus menunggu kapal bersandar dan juga kapal melakukan bongkar muat. Lalu setelah kapal melakukan bongkar muat, maka mereka bisa mulai masuk ke dalam kapal untuk segera berlayar ke
pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung. Dan juga hal yang kedua, itu biasanya mereka sudah terlihat saat ini beberapa pemudik yang mulai masuk, mereka ini sudah melakukan pembelian tiket terlebih dahulu, sehingga hal ini dipantau oleh para pihak ASDP sebelumnya, sehingga mereka bisa menyamakan antara identitas mereka dan juga boarding pass yang telah dimiliki. Dan juga kami memberi instruksi juga kepada Anda yang baru hendak melakukan pelayaran agar selalu memberi tiket di situs resmi dan juga di aplikasi resmi Verizi. Demikian Jessica yang dapat kami laporkan terkait situasi dan kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Baik, terima kasih Tera dan Endita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemirsa, saat ini kami berada di Pelabuhan Ciwandan, Banten, di mana menjadi salah satu titik keberangkatan kendaraan roda 2 untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Nah pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu pemudik dengan kendaraan roda 2. Halo Mas, dengan siapa namanya? Dengan Andri. Mas Andri ini dari mana dan mau kemana nih? Dari Jakarta Barat mau ke Lampung Timur. Ke Lampung Timur. Persiapannya apa aja nih? Kalau dilihat di kendaraannya ada dus, ada tas, apa aja nih isinya Mas? Nah, yang pasti ya oleh-oleh sih. Oleh-oleh. Apa aja sih Mas yang dibawa untuk ke kampung Mas? Banyak sih Mbak. Ya oleh-oleh baju lah, kayak gitu Mbak. Oke, berarti banyak bawa baju lebaran ya untuk ke kampung halaman ya. Ini Mas udah berapa lama merantau di Jakarta? Kurang lebih 4 tahun sih Mbak. Iya. Setiap tahun mudik atau gimana? Ya setiap tahun mudik. Oke. Berarti setiap tahun juga ini menggunakan kendaraan roda 2. Apa sih Mas experience-nya kalau mudik dengan kendaraan motor? Vibes-nya beda aja sih Mbak. Apa tuh yang membedakan? Lebih seru aja. Lebih seru Iya. aja ya. Touring lah ya, keliling ya. Touring ya. Tapi solo sini. Touring tapi solo. Baik, Mas. Kalau ke kampung halaman itu yang paling diingat momennya apa sih kalau hari raya? Yang pasti masakan orang tua sih. Apa tuh Mas? Ayamnya. Terus? Banyak sih, langka, bursa. Oke. Itu makanan khas Bugis sih. Oh gitu. Oke. Terus kalau untuk momen kebersamaannya gimana nih Mas? Apa yang paling dirindukan? Momen-momen apa aja nih? Ya, sholat id bareng orang tua. Kumpul bareng keluarga itu sih. Bagi-bagi THR? Ya itu pasti. Bagi-bagi THR itu pasti ya untuk anak-anak ya, ponakan-ponakan ya. Dipalakin sih biasanya. Oke, Mas, untuk mendukung para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Super bersama Metro TV. Boleh dipegang nih, Mas. Nah, selain itu juga ada permen Super Super yang bisa bikin Mas Andri melek selama perjalanan mudik nanti. Kalau gitu, sekian Mas Andri, semoga sampai dengan Lampung dengan selamat ya. Oke, pemirsa, ini kalau bisa kita lihat memang tren arus mudik keberangkatannya memang ramai di dini hari. Jadi kalau untuk di siang dan sore hari memang jauh lebih landai. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Dan demikianlah program Monitor Mudik kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.